Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Gimana jadinya ya kalau ada orang yang ngaku datang dari masa depan? Banyak banget kan soalnya cerita-cerita yang sering kita dengar tapi nggak tahu ceritanya itu fakta atau enggak. Bahkan kadang orang-orang ini juga ngasih lihat bukti-bukti otentik kalau mereka itu time traveler. Cuma apa iya cerita mereka ini beneran? Atau jangan-jangan cuma omong kosong? Penasaran? Hai, aku Jenny dari Challenge Sarjana, yuk kita bahas. Nomor 6. Sergei Ponomarenko. Tanggal 23 April tahun 2006 ada sebuah kejadian yang nggak pernah terjadi sebelumnya di kota Kyiv, Ukraina, di mana ada seorang pria muda berdiri di pinggir jalan. Bukan pria biasa tapi ya, dia pakai seragam militer Uni Soviet jadul sambil bawa kamera kuno di tangannya dan mukanya pun kelihatan kayak orang yang kebingungan banget. Polisi yang curiga akhirnya nyamperin dia dan nanya identitas. Disinilah semua kegilaannya dimulai guys. Namanya Sergei Ponomarenko, lahir di Kyiv, cuma KTP yang dikasih tuh ternyata adalah ID dari negara yang sudah bubar, yaitu Uni Soviet. Padahal negara itu udah nggak ada ya dari tahun 1991. Lalu menurut keterangan dari KTP-nya, Sergei lahir pada tahun 1932. Cuma di kantor polisi ini mukanya tuh masih kelihatan muda banget. Ya mungkin umur 20 akhir atau 30-an awal lah kira-kira. Padahal seharusnya kalau dia beneran lahir di tahun segitu, umurnya udah 74 tahun dong. Nah yang bikin ini jadi heboh banget adalah waktu salah satu polisi ngeletuk, sekarang tahun berapa menurut kamu? Dengan sangat yakinnya, Sergei itu jawab 23 April 1958. Saking bingungnya mereka, Sergei sampai langsung dibawa ke rumah sakit jiwa untuk ketemu sama psikiater bernama Dr. Pablo Kutrikov. Di sini Sergei cerita kalau dia tuh suka fotografi dan di hari waktu dia ditemukan sama polisi itu, dia mengaku lagi jalan-jalan dan juga menemukan objek aneh kayak piring terbang. Cuma waktu dia motret, tiba-tiba aja udah lompat ke tahun 2006 ini guys. Tentu aja nggak ada yang percaya dong sampai akhirnya mereka memeriksa barang buktinya. Kameranya ini beneran model tahun 1950-an. Film di dalamnya itu adalah jenis yang terakhir diproduksi pada tahun 70-an. Di tahun 2006 mustahil ya menemukan roll film ini dalam kondisi yang baru guys. Ya dengan susah payah film ini akhirnya dicuci. Dan hasilnya bikin semua orang shock. Ada foto Sergei berdiri di Kiev pada tahun 1950-an lengkap dengan pakaian yang sama seperti waktu dia ditangkap. Terus ada juga foto seorang wanita yang kemungkinan pacar ataupun istrinya. Dan yang paling gila ada foto objek berbentuk lonceng di langit yang dipercaya membawa dia ke masa depan ini. Ceritanya pun makin gila ya waktu Sergei tiba-tiba menghilang dari ruang isolasi yang terkunci rapat. Polisi coba untuk mencari data lama dan ternyata benar dong guys. Ada catatan soal pria bernama Sergei Ponomarenko yang dinyatakan hilang pada tahun 1960. Terus mereka juga nemuin data wanita yang ada di foto ini, di mana namanya adalah Valentina Kurish yang waktu disamperin polisi sudah tua dan juga umurnya 74 tahun. Menurut ceritanya, Sergei emang pernah hilang selama beberapa hari di 1958, tapi beberapa hari kemudian dia tuh udah balik lagi dengan sikap aneh dan tidak ngebolehin Valentina untuk cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian Sergei itu menghilang lagi untuk selamanya sambil ngasih sepucuk surat beserta foto Sergei yang katanya tuh dari masa depan. Sampai sini kalian tuh pasti mikir, gila, penjelajah waktu itu beneran ada ya? Oke, tarik napas ya guys. Semua cerita yang kedengarannya super meyakinkan tadi ternyata adalah 100% bohong. Semua cerita tentang Sergei Ponomarenko adalah bagian dari serial TV Ukraina tahun 2012 yang berjudul Aliens. Jadi di episode ketiganya mereka membahas tentang time traveler. Kalian masih inget kan sama KTP yang Sergei tunjukin ini? Sekarang bandingin deh sama KTP zaman Uni Soviet yang asli ini guys. Kelihatan banget ya kalau beda. Gak cuma itu dong. Kalau kalian cek CCTV-nya, di situ tulisannya Rabu tanggal 23 April tahun 2006. Sekarang coba deh cek kalender tahun 2006. Tanggal 23 April tuh jatuhnya hari Minggu kan? Ya dari sini aku makin yakin sih kalau foto yang katanya Sergei ada di masa depan cuma hasil Photoshop doang. Namun aku bingung sih, kenapa ya masih banyak yang percaya? Bagus banget ya berarti yang dibikin sama acara TV ini. Nomor 5. Andrew Carlson. Gimana caranya ya ngubah duit jajan 12 juta rupiah jadi 5 triliun cuma dalam waktu 2 minggu aja? Jual ginjal? Gak perlu tuh. Jawabannya adalah jadi penjelajah waktu. Gila kan guys? Tapi kisah inilah yang sempat mengembarkan dunia pada tahun 2003. Kenalin, ini Andrew Carlson, sang penjelajah waktu dari Wall Street. Bayangin ya, Andrew ini ikut main saham dengan modal awal cuma $800 atau sekitar 12 jutaan rupiah. Nah, dalam 14 hari, duitnya tuh meledak jadi $350 juta atau lebih dari 5 triliunan rupiah. Gak masuk di akal banget
menakutkan guys. Dia melakukan 126 kali transaksi saham yang berbeda dan semuanya tuh profit. FBI pun sampai turun tangan. Ini soalnya bukan jago lagi ya. Ini tuh namanya nge-cheat mungkin di pikiran mereka. Cuma tunggu dulu ya teman-teman. Waktu dia diinterogasi justru ada hal yang jauh mengejutkan. Di sini dia bilang kalau Carlson berasal dari tahun 2256 dan dia tuh pakai pengetahuannya tentang sejarah pasar saham untuk menghasilkan keuntungan. Bahkan katanya dia juga mau ngasih informasi ke FBI tentang keberadaan Osama bin Laden dan juga obat untuk AIDS dengan syarat dia dibebaskan dan diizinkan kembali ke mesin waktu miliknya dong. FBI langsung pening lah kepalanya. Ini orang emang jenius, gila atau emang beneran dari masa depan? Nah di saat yang bersamaan nih, semua orang tuh langsung percaya sama ceritanya ya. Bahkan mereka tuh menyebut Carlson ini sebagai trader ajaib. Setelah semua heboh dan juga percaya, sayangnya cerita ini harus berakhir dengan zonk total. Cerita ini pertama kali muncul di Weekly World News, yaitu sebuah tabloid gosip di Amerika yang isinya emang spesialis berita ngarang guys. Ibaratnya tuh ini lambeh turanya berita absurd deh. Biar kalian ada gambaran seabsurd apa koran ini, mereka juga pernah bikin berita utama tentang 1. Presiden Amerika Serikat terapat bareng alien, dan 2. Penemuan bayi syukuran gedung pencakar langit. Sekarang jadi banyak nih ya yang bertanya-tanya, kok bisa sih cerita fiksi gini menyebar luas dan dipercaya oleh banyak orang? Nah ini dia pelajarannya guys. Cerita Andrew Carlson ini terlalu bagus untuk jadi bohong. Saking sensasionalnya, banyak media besar yang langsung ikut beritain tanpa cek faktanya terlebih dahulu. Mereka tuh lebih pentingin clickbait dan juga viral daripada kebenarannya ya. Jadi lain kali teman-teman baca berita yang kedengarannya tuh terlalu luar biasa, jangan langsung percaya deh. Nomor 4. Rudolph Fens. Kisah time traveler paling menarik untuk aku adalah kisah dari Rudolph Fens ini sih guys. Jadi ceritanya di bulan Juni tahun 1951 ada seorang pria yang mondar-mandir sendiri di Times Square, New York, di mana kebetulan waktu itu udah jam 11 malam. Nah, menurut keterangan dari orang-orang, pria ini diperkirakan sekitar 29 tahun dan pakai baju kuno banget kayak dari abad ke-19 gitu deh. Orang-orang yang lihat juga ikutan bingung dong. Bahkan waktu ditanya sama salah satu orang di sana yang mau bantu, pria ini bilang kalau dia tuh datang dari tahun 1876. Nah, sayangnya nasib tragis menimpa dia nih. Dia belum tahu apa-apa soal kendaraan modern dan akhirnya dia lari nyebrang jalan yang kemudian berujung ditabrak sama taksi. Pria ini pun meninggal di tempat. Jenazahnya pun segera dibawa ke rumah sakit dan disinilah polisi menemukan banyak benda-benda aneh. Ada koin tembaga dari bar yang gak ada di buku alamat manapun, terus uang kertas kuno yang udah tidak berlaku. Selain itu ada juga kartu nama bertuliskan Rudolph Fens dan terakhir ada surat tertanggal 1876. Yang paling bikin merinding nih, semua itu tuh barang masih kayak baru dong. Gak ada tanda-tanda kalau udah tua dan bahkan suratnya juga kelihatan kayak baru ditulis ya. Polisi pun mulai melakukan pencarian nih sampai akhirnya menemukan nama Rudolph Fens Jr. dari buku telepon tahun 1939. Nah setelah disamperin ada hal yang menarik. Rudolph Fens Jr. ternyata punya ayah dengan nama yang sama dan ayahnya ini menghilang waktu lagi jalan sore pada tahun 1876. Lokasi terakhirnya? Ya iya, di daerah Times Square. Deskripsinya pun cocok banget ya sama jenazah si pria misterius tadi. Cuma karena kasus ini terlalu absurd, kepolisian tuh nggak berani untuk melanjutkan pencarian mereka dan mutusin untuk menutup kasusnya. Sekarang, apakah ceritanya benar? Nah, ceritanya ini mulai menyebar di tahun 1970-an dan meledak lagi setelah internet mulai rame. Dari ceritanya sih sangat-sangat meyakinkan ya. Cuma peneliti cerita rakyat bernama Chris Albrecht penasaran dan mulai ngulik asal-usul cerita ini guys. Ternyata cerita Rudolph Fens pertama kali muncul di majalah Journal of Borderland Research pada tahun 1972 yang mengklaim kalau itu adalah fakta. Tapi setelah digali lebih dalam lagi, ternyata sumbernya adalah dari buku A Voice from the Gallery terbitan 1953 dan buku itu diduga menjiplak cerita fiksi dari penulis sci-fi terkenal karyanya Jack Finney. Jadi Jack Finney ini nulis cerita berjudul I'm Scared yang dimuat di majalah fiksi Collier's ya teman-teman. So jawabannya Rudolph Fens bukan penjelajah waktu ya, tapi karakter fiksi yang nyesar ke dunia nyata gara-gara tulisannya viral dan juga dianggap beneran. Nomor 3. Sir Robert Victor Goddard. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak ngalamin déjà vu untuk kejadian yang belum pernah terjadi? Seolah-olah kita tuh ngintip masa depan selama beberapa detik. Nah, ada seorang perwira angkatan udara Inggris yang sangat dihormati yaitu Sir Robert Victor Goddard, di mana konon mengalami hal ini secara nyata pada tahun 1935.
Kisahnya pun jadi salah satu legenda time slip paling terkenal di dunia ya. Jadi ceritanya Sir Goddard ini nerbangin pesawatnya dalam sebuah misi rutin teman-teman. Semua tuh berjalan normal, cuaca cerah, dan gak ada masalah deh pokoknya. Sampai akhirnya waktu dirinya terbang di dekat sebuah pangkalan udara tua di Durham, Skotlandia, dia ketemu sama badai yang super aneh. Awan di depannya warnanya tuh bukan abu-abu tapi coklat kekuningan. Anginnya juga tiba-tiba jadi kencang banget dan ngelempar pesawatnya tuh masuk dalam awan aneh itu. Nah, waktu berhasil keluar dari awan, pemandangan di bawahnya tuh bikin shock dirinya. Jadi seharusnya pangkalan udara di Durham ini udah terbengkalai dan di tahun itu udah dipakai sama warga untuk lahan pertanian. Cuma yang dilihat Sir Goddard dari kokpitnya berbeda 180 derajat ya. Pangkalan ini kelihatan aktif, ada pesawat-pesawat berwarna kuning lagi parkir, dan krunya tuh pada pakai seragam warna biru, bukan seragam coklat standar saat itu. Wah, dia bingung setengah mati lah. Ini ada di mana sih? Tahun berapa sih? Gak lama berselang, badai aneh itu muncul lagi dan pesawatnya pun dilempar sekali lagi. Pas dia keluar dari awan untuk kedua kalinya, semuanya tuh kembali normal. Pangkalan udara Durham kembali jadi lahan pertanian tua yang sepi ya teman-teman. Tentu aja waktu Sir Goddard menceritakan pengalaman anehnya ini, banyak orang yang nganggep dia tuh aneh dan juga bahkan gila. Ceritanya pun dilupakan begitu aja. Sampai 4 tahun kemudian di tahun 1939 ya teman-teman. Perang Dunia II pecah dan tahu nggak apa yang terjadi? Pangkalan udara Durham yang terbengkalai itu diaktifkan kembali oleh Angkatan Udara. Pesawat latih yang dipakai di sana dicat dengan warna kuning cerah dan seragam para mekanik diubah menjadi warna biru. Semua yang dilihatnya itu dalam penglihatannya 4 tahun lalu benar-benar terjadi kenyataan sampai ke detail terkecil. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah dia beneran masuk ke time slip? Makanya dia tuh bisa ngeliat sekilas masa depan? Atau ini kan cuma kebetulan paling luar biasa dalam sejarah? Gak ada yang bisa jelasin secara pasti ya. Yang jelas Sir Goddard bukan orang sembarangan. Dia adalah pahlawan perang yang sangat logis dan juga dihormati ya guys. Jadi apakah dia beneran mengalami time slip? Kayaknya cuma dia dan Tuhan yang tahu deh jawabannya apa. Nomor 2. Moberly dan Jourdain. Cerita kali ini datang dari tahun 1901 di mana ada dua wanita terpelajar dari Inggris, Charlotte Anne Moberly dan juga Eleanor Jourdain yang lagi jalan-jalan ke Prancis untuk mampir ke istana Versailles ya guys. Ya, buat kalian yang nggak tahu, istana ini terkenal banget karena dulunya sering dipakai ratu-ratu Prancis bersantai, termasuk si ikonik Marie Antoinette. Nah, waktu di sana mereka berdua ini mutusin untuk misah dari rombongan tour dan jalan-jalan santai di tempat Petit Trianon. Awalnya sih biasa aja, sampai akhirnya mereka mulai merasa kalau suasananya tuh aneh banget karena katanya udara di sana tuh jadi berat, suasananya bikin lemes, dan semuanya kayak lagi dalam mimpi. Nah, disinilah hal-hal aneh mulai kejadian. Katanya mereka melihat orang-orang berpakaian jadul kayak dari abad ke-18, di mana ada laki-laki aneh pakai jubah dan topi besar yang mukanya gelap, kasar, dan ekspresinya bikin merinding. Terus Moberly juga ngeliat seorang wanita duduk di rumput lagi menggambar, bajunya klasik banget, rambutnya tuh pirang, dan pakai topi putih. Yakin banget kalau itu tuh pasti Marie Antoinette, tapi anehnya Jourdain tuh nggak melihat ada siapa-siapa. Untungnya mereka ketemu jalan keluar dan mutusin buat balik ke grup turis guys. Cuma setelah pulang ke Inggris, mereka tuh mulai pikirin apa sebenarnya sama mereka waktu itu, dan waktu makin dicari faktanya, makin aneh sih ujungnya. Mereka ingat pernah melihat bajak tua di taman, ternyata nggak ada model bajak kayak gitu di tahun 1901, dan bajak yang mereka lihat tuh ternyata berasal dari tahun 1789. Terus sempat ada jembatan kecil yang mereka lewati, dan waktu mereka datang lagi ke tempat yang sama, jembatannya itu tiba-tiba aja nggak ada dong. Dan setelah dicari tahu lagi, menurut dokumen, sejarah jembatan itu memang ada pada abad ke-18 ya teman-teman. Loh, jadi mereka beneran nyasar ke masa lalu tuh. Ya, karena pengen bagiin pengalaman ini, mereka berdua pun nulis buku berjudul An Adventure pada tahun 1911, cuma mereka baru ngaku sebagai penulisnya setelah 20 tahun kemudian, atau lebih tepatnya setelah Jourdain meninggal dunia. Jadi ceritanya halu atau enggak nih? 50-50 sih guys. Menurut para kritikus, mereka menemukan fakta kalau sebagian catatan mereka tuh baru ditulis tahun 1906 dan bukan 1901. Jadi bisa aja detail-detail tentang apa yang mereka lihat sengaja ditambahin dari hasil riset sejarah yang mereka lakuin. Nomor 1. Hakan Nordfish. Ada inget gak sama foto ini?
Dia adalah Hakan Nordfish yang sempat viral banget karena mengalami perjalanan waktu dan ketemu sama versi dirinya sendiri di masa depan. Kisahnya viral banget pada tahun 2006 lalu di semua video dokumenter asal Swedia. Katanya awalnya dia mau benerin bocor di wastafelnya, tapi anehnya waktu dia coba untuk menggapai pipa wastafelnya, temboknya kayak bergerak menjauh dan ini terus-terusan terjadi sampai dia masuk ke sebuah lorong gitu. Terus tiba-tiba aja waktu masuk semakin dalam, muncul cahaya putih yang super terang dan dia pun berpindah tempat ke sebuah taman yang sangat luas. Di situ dia disambut sama seorang yang mirip sama dia, cuma bentuknya tuh jauh lebih tua aja. Dan dirinya pun langsung sadar kalau itu adalah dirinya versi tua. Nah, katanya si Hakan tua ini tuh seneng banget ya waktu ketemu sama versi mudanya. Mereka pun ngobrol-ngobrol sampai akhirnya Hakan sadar sama peristiwa yang dialami guys. Makanya sebagai bukti dia tuh ngeluarin handphone dan juga jadilah video ini. Kalau dilihat-lihat mereka emang mirip sih, dan banyak orang yang percaya sama cerita Hakan karena mereka punya tato di lokasi yang sama persis ya. Katanya setelah puas jalan-jalan di masa depan, Hakan akhirnya balik ke waktu yang seharusnya dan menyebarkan pengalaman uniknya ini. Tahun 2006 waktu aku masih SD nih, cerita ini heboh banget sih. Bahkan aku juga percaya loh kalau dia tuh pergi ke masa depan. Ya namanya juga anak kecil kan. Padahal sebenarnya ada banyak sih kejanggalannya. Dia tuh nggak pernah ngasih tahu gimana cara balik ke masa sekarang kan? Pakai mesin waktu kah? Atau lewat lorong tadi lagi kah? Terus kalau kalian perhatiin lagi tatonya nih, emang sih posisinya tuh sama persis. Tapi buat kalian tahu ya, kalau semakin kita tua, tato itu kan bakalan ikut memudar. Sedangkan di video mereka warnanya itu sama, atau bahkan kalau boleh jujur kelihatannya kayak tato palsu ya. Dan bener aja dong waktu aku cari tahu, ini semua cuma iklan asuransi dari perusahaan asal Swedia yang bernama AMF dong guys. Mereka tuh berhasil bikin satu dunia heboh dan percaya sama cerita fiksi cuma untuk jualan produk asuransi. Salah satu kampanye iklan paling sukses dan juga paling niat sepanjang masa sih menurut aku. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.